terkendala. Kemudian untuk selanjutnya, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mungkin pada ini bisa di-share, ini bisa dikasih kesempatan saya untuk share screen. Mangga Pak Yadi. Nah, dari sini saja ya Pak ya. Kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari tahun pelajar dari 2021 ya. Cuma bertahap pelaksanaannya eksekusi itu kelas 10, 11 dan 12. Nah, jadi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka pada kelas 12 baru terlaksana pada tahun ini, sehingga hal yang berkaitan yang biasa berkaitan dengan kelas 12 termasuk praktik kerja lapangan itu baru dialami di tahun ini. Ini dasar untuk kurikulum Merdeka. Kemudian, nah, pada kurikulum Merdeka ini tentunya kita bisa lihat ada dasar hukum yang beberapa dasar hukum menjadi landasan. Salah satunya adalah struktur kurikulum. Berbeda dengan kurikulum 2013 di mana praktik kerja lapangan itu tidak muncul dinilai sebagai nilai mata pelajaran, sehingga dulu di kurikulum 2013 itu ketika dapat nilai PKL, maka nilai PKL-nya akan disebar di pelajaran-pelajaran kejuruan yang ada gitu. Apakah kalau di tata boga misalkan ada pelajaran kejuruannya apa misalkan kompetensinya, maka dimasukkan nilai PKL itu ke situ. Tapi ketika di kurikulum Merdeka, di sini ada yang kelas 10, kelas 11, dan di sini ada kelas 12. Maka di kelompok mata pelajaran kejuruan, di sini pada kelompok mata pelajaran kejuruan, di sana ada praktik kerja lapangan sebanyak 792 jam pelajaran dalam satu tahun ini. Namun di sini ada catatan bahwa PKL itu dilaksanakan dalam 18 minggu. Maksudnya PKL ini adalah dilaksanakan dalam satu semester, karena dalam satu tahun pelajaran itu asumsinya adalah 36 minggu, sehingga PKL itu jangka pelaksanaannya, periode untuk pelaksanaan PKL itu adalah 18 minggu. Dan tentunya maksud 18 minggu di sini adalah dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan asesmen. Ini masih dasar. Jadi ini mengenai jam pelajarannya ada, mata pelajarannya ada, sehingga nanti nilainya pun yang diperoleh oleh siswa itu berupa nilai mata pelajaran praktik kerja lapangan. Tidak akan disebar ke mata pelajaran yang lainnya, khusus untuk mata pelajaran PKL. Nah, dilaksanakannya di catatannya berarti di sini bahwa praktik kerja lapangan itu dilaksanakan pada kelas 12, bisa dilaksanakan di semester ganjil atau di semester genap, bisa dilaksanakan di semester 1 kelas 12 atau semester 2 kelas 12. Nah, ada catatan juga di sini dari panduan pelaksanaan PKL bahwa dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Nah, disinilah yang kita kemarin masih belajar, mencoba bagaimana bisa menerapkan 6 bulan sekaligus juga jam pelajarannya juga terpenuhi. Karena kalau jam pelajaran itu yang 792 jam ini kita konversi menjadi menit, kemudian ke jam normal, karena ini 792 jam pelajaran itu 792 kali 45 menit. Itu kalau dikonversi, tadi saya coba hitung, nah di sini 792 jam
pelajaran ini sama dengan 35.640 menit atau 594 jam normal yang 60 menit. Dan kalau diubah ke dalam hari kerja dengan asumsi satu hari kerja itu 8 jam kerja, maka menjadi 74,2 hari. Kalau mau ditambahkan juga bisa kan dijadikan 75 hari. Nah, sekitar 15 minggu akhirnya. Jadi inilah waktu untuk pelaksanaan PKL. Dan dalam 15 minggu ini pun sebenarnya itu termasuk baik itu di perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk asesmen ya. Saya belum selesai sebenarnya untuk masalah asesmen ya Pak ya. Nah, di sini ada perencanaan dari sekolah itu menyusun menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Itu bagian di sekolah para guru-guru. Kemudian di strategi implementasinya ada pembekalan di sini ya. Pembekalan berarti para siswa sebelum diberangkatkan ke tempat PKL, maka mereka akan mendapatkan pembekalan dulu bagaimana sebaiknya bersikap di sana. Kemudian kita juga mempersiapkan pembimbing dan instrukturnya. Pembimbing berarti itu guru dari sekolah yang ditugaskan untuk membimbing para siswa dalam pelaksanaan PKL. Kalau dulu mungkin hanya guru-guru kejuruan yang menjadi pembimbing PKL, namun untuk saat ini di kurikulum mereka yang menjadi pembimbing PKL tidak hanya guru kejuruan saja, tapi bisa dari guru mata pelajaran umum yang selain kejuruan. Misalkan guru bahasa Inggris itu ketika dalam satu minggunya itu 4 jam pelajaran, maka ketika dikonversi menjadi jam PKL, maka dia mendapatkan jatah 3 siswa untuk yang dibimbingnya. Ada perhitungannya. Saya belum sempat menampilkan di sini. Kemudian untuk instruktur, berarti ini adalah instruktur atau pembimbing dari dunia kerja, dunia industri. Nah, bagaimana misalkan kalau terjadi situasi sehingga tidak bisa melaksanakan PKL, maka ada kegiatan pengganti PKL, yaitu berupa proyek kewirausahaan dan pelaksanaan proyek TEPA di sekolah. Dan dalam kegiatan ini kita juga membekali siswa untuk membuat jurnal PKL. Setelah itu berjalan pelaksanaan PKL dan para siswa mengerjakan jurnal PKL selama dalam waktu yang tadi, sehingga kalau 15 minggu itu bisa jadi hanya 4 bulan juga tidak sampai ya. Jadi kalau dimulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober juga sudah selesai. Jadi kalau semester ini yang semester ganjil, misalkan sudah dimulai di bulan Juli, itu sebenarnya bulan Oktober itu sudah selesai, November itu sudah selesai, sudah siap untuk asesmen, itu sudah cukup. Namun mohon maaf, mungkin barangkali dari kami yang kemarin kurang sosialisasi, kurang bisa berkomunikasi juga dengan industri, barangkali ada yang terkaget-kaget ketika mendapatkan surat misalkan bahwa para peserta PKL diminta untuk melakukan asesmen PKL pada tanggal 11 Desember di sekolah gitu ya. Karena memang mohon maaf sekali lagi karena perubahan PKL dengan kurikulum ini dan dengan menggunakan jam pelajaran ini belum tersosialisasikan kepada semua industri. Beberapa industri memang sudah mendapatkan informasi ini melalui guru pembimbingnya, dan beberapa itu sudah siap gitu untuk kembali menyerahkan siswa PKL yang sekarang di semester ganjil ini itu sebelum tanggal 11 bisa, sehingga tanggal 11 sampai dibagi rapot itu sudah para siswa sudah
mendapatkan nilai observasi dari tempat PKL, kemudian di sekolah itu mengerjakan laporan PKL dan dan mempresentasikan hasil PKL. Baik, saya coba share screen untuk yang format penilaian. Nah, jadi targetnya nanti siswa mendapatkan nilai PKL. Dari mana saja mendapatkan nilai PKL-nya? Yaitu dari dari observasi ketika pelaksanaan PKL yang 792 jam itu, jam pelajaran itu, kemudian pembuatan laporan PKL, kemudian pelaksanaan presentasi PKL. Nah, maka nilai PKL ini jadi bobotnya 3, laporan 1, presentasi bobotnya 2, sehingga nilai PKL itu adalah nilai observasi dikali 3, tambah nilai laporan dikali 1, tambah nilai presentasi dikali 2, dibagi 6, dibulatkan menjadilah nilai PKL. Sehingga memang untuk menjadi nilai PKL ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah observasi. Contohnya ini yang perlu diisi di dunia kerja atau dunia industri. Bagaimana para siswa menerapkan soft skill yang dibutuhkan di tempat kerja atau di tempat PKL, tanggung jawabnya, misalkan itu, keterampilannya, disiplin, itu masuk di soft skill, berapa skornya, kemudian penerapan norma prosedur K3LH di tempat kerjanya bagaimana, berapa nilainya. Kemudian kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini disesuaikan dengan yang ada di industri itu. Misalkan kalau busana, kompetensi teknisnya berarti membuat pola, misalkan. Terus menjahit apa. Nah, ini kompetensi teknisnya dirinci di sini. Ada juru dari program keahlian sebenarnya sudah menyampaikan kompetensi teknisnya. Nanti untuk formatnya mungkin bisa ada yang sudah diisi, tinggal dipilih nanti yang mana yang memang ada di tempat PKL Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan dan diberikan nilainya di sini. Kemudian dirata-ratakan di sini. Jadi nilainya yang pertama itu ada TP1 nilainya di sini, TP2 misalnya di sini, TP3 di sini, rata-ratakan di sini. Kemudian TP4 memahami alur bisnis dunia tempat PKL itu di sini. Sehingga untuk nilai observasi PKL itu bisa dicantumkan di sini dalam angka bulat, tidak berbentuk koma. Itu nilai pertama. Kemudian, nah, catatan mungkinnya bagaimana skornya, apakah skalanya 0 sampai 10 atau 0 sampai 100, maka penilaian ini angkanya adalah 0 sampai 100. Jadi setiap skor di sini diberi rentang nilainya adalah 0 sampai 100. Sehingga ketika dirata-ratakan, maka didapatkan nilainya adalah dalam skala 0 sampai 100. Dengan predikat, kalau kurang dari 75 itu belum kompeten, 75 sampai 90 itu kompeten, 91 sampai 100 sangat kompeten. Ya, kami berharap mungkin ya, kalau memang siswanya memang layak untuk mendapatkan nilai yang baik gitu ya, sangat kompeten, jangan ragu-ragu memberikan nilai antara nilai 91 sampai 100 gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sedikit kekurangan, bisa lah di skala kompeten ya, di rentang yang kompeten ya. Kalau bisa 80 sampai 90. Tapi kalau misalkan terlalu banyak kurangnya, ya bisa di bawah 80. Hanya yang jelas berarti ada catatan dari instruktur dari industri bagaimana, kenapa mendapatkan nilai seperti itu dan lain sebagainya.
termasuk di sini juga ada deskripsinya. Kalau memang tanggung jawabnya bagaimana, disiplin, kejujuran dan lain sebagainya, silahkan dicantumkan di deskripsi yang untuk yang pertama. Kemudian juga untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, silahkan disampaikan di deskripsi yang memang cocok di sana. Kemudian, yaitu mungkin yang di dunia kerja itu penilaiannya dari itu, termasuk mencatat kehadirannya, ketidakhadirannya, berapa kali sakit atau izin atau tanpa keterangannya. Baik, selanjutnya ini di sekolah. Itulah kenapa kami menarik atau meminta para siswa untuk yang semester sekarang sudah berada di sekolah pada tanggal 11 Desember, karena memerlukan proses setidaknya 5 hari, dan 11, 12, 13, 14, 15, untuk penyusunan laporan PKL dan presentasi PKL. Pembuatan laporan, kemudian presentasi. Sehingga kalau 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, itu kita bisa mengolah nilainya menjadi nilai rapot untuk semester ganjil, dan akan disampaikan pada tanggal 22 Desember ketika waktunya pembagian rapot kepada orang tua siswa. Namun ya kami berharap ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan karena sudah ada pemetaan di dunia kerjanya sehingga tidak bisa diserahkan untuk saat ini, mungkin karena misalkan harus sampai tanggal sekian Desember misalkan ya, belum bisa dikembalikan, kami menerima ya, untuk saat ini, karena memang itu kesalahan kami juga kalau belum melakukan sosialisasi pada awal tahun pelajaran ini. Namun kondisinya akan berbeda ketika kita melaksanakan PKL di yang semester genap gitu. Ketika di semester genap itu kita tidak mungkin melaksanakan PKL selama 6 bulan, karena untuk di semester genap itu siswa kelas 12 akan berhadapan dengan ujian akhir jenjang atau yang kemarin disebutnya UAS. Kemudian berhadapan juga dengan pelaksanaan uji kompetensi keahlian dan pelaksanaan kelulusan. Berdasarkan informasi, mungkin gambaran yang tahun kemarin, kelulusan itu dilaksanakan pada tanggal 5 Mei. Dilaksanakan pada tanggal 5 Mei. Kemudian, untuk tahun sekarang kurang lebih sekitaran tanggal 3 sampai 10 kan lah kurang lebih rentangnya segitu. Karena dari gambarannya terlihat dari sosialisasi penatausahaan belangko ijazah. Ketika kemarin sudah disampaikan untuk belangko ijazah untuk yang lulus tahun 2024 itu pencetakan pendistribusian di bulan Januari, kemudian pencetakan kolom nilainya itu Februari, Maret, kemudian April itu sudah mulai penulisan kalau bisa katanya gitu. Tapi ya mungkin Januari, Februari pencetakan, Maret, April itu pencetakan, kalau tidak salah. Maret, April itu pencetakan untuk tabel-tabelnya yang untuk ditulisi. Kemudian di bulan Mei itu penulisan dan pembagian ijazah. Dengan kata lain, dari gambaran yang belangko ijazah yang baru disosialisasikan hari kemarin, hari Kamis, itu terlihat bahwa kelulusan dan pembagian ijazah itu sudah di bulan Mei. Sehingga kalau PKL-nya dilaksanakan 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, nah, itu tidak mungkin, karena bulan Mei itu harus sudah kelulusan dan pembagian ijazah. Sehingga kami berharap untuk di semester genap ini, kita tidak melihat yang 6 bulan, tapi kita lihat ke yang jam pelajaran itu. Kita melihat ke jam pelajaran yang tadi dihitung,
adalah 792 jam, kemudian dengan jam kerja sebanyak 594 jam, dan dengan asumsi satu harinya 88 jam kerjanya, maka 594 jam ini dibagi 8, maka hasilnya adalah 74,2. Tadi dianggap 75 hari kerja. Kalau satu minggunya itu 5 hari kerja, ini 5 hari kerja ya, bukan 6 hari kerja, itu kurang lebih ada 15 minggu itu untuk pelaksanaannya gitu. Sehingga kalau dimulai insya Allah kalau saya sudah berdiskusi koordinasi dengan para ketua program, baik itu dari perhotelan, kemudian kuliner, kemudian usaha layanan pariwisata, kecantikan dan busana. Kalau DKP karena baru satu rombongan, jadi semester depan tidak ada yang berangkat PKL karena sudah semua, berarti sudah semua di semester ini selesai untuk PKL-nya. Tapi untuk yang jurusan ULP, perhotelan, kemudian kuliner, kecantikan dan busana, itu rencananya akan memberangkatkan siswa yang PKL di semester genap itu pada tanggal 18 Desember. Sehingga kalau 15 minggu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu selesai di bulan Maret, akhir. Namun kita juga perlu mempertimbangkan ada 6 hari setidaknya yang akan terganggu, atau 5 hari, ya 3 atau 4 hari terganggu untuk pelaksanaan ujian sekolah atau ujian akhir jenjang. Kalau itu dilaksanakan, sepertinya kita akan bertambah 1 minggu. Jadi bisa selesai di akhir Maret, ya. Akhir Maret atau awal April itu untuk siswa yang berangkat pada tanggal 18 Desember. Gitu, kalau perhitungannya ke sana. Baik, saya kira sebenarnya ini banyaknya tapi lebih teoritis kalau di sini ya Pak ya. Tapi kalau yang paling ingin didiskusikan pada kesempatan ini itu kaitan dengan waktu PKL, karena ketika di semester ganjil, di semester genap itu berbeda kondisinya. Ketika kondisi yang semester ganjil kita paksakan untuk, maaf, bukan dipaksakan, kita laksanakan dalam 6 bulan itu masih memungkinkan karena siswanya masih di sini. Tapi ketika di semester genap, kalau kita akan laksanakan dalam waktu 6 bulan, itu tidak akan bisa, karena memang di bulan Mei pun, awal Mei sudah harus ada kelulusan. Sehingga kita perlu asesmen PKL di industrinya, kita perlu asesmen PKL di sekolah juga, sehingga kami berharap memang pada bulan April itu sudah pada selesai semua untuk PKL. Gitu. Namun sebenarnya untuk kedepannya bagaimana skemanya supaya 6 bulannya terlaksana, kita sudah ada rencananya. Hanya mungkin kalau disampaikan pada sekarang ini akan terlalu lama. Jadi untuk pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya seputar pelaksanaan PKL di semester 1 dan semester 2 pada tahun pelajaran 2023-2024 ini saja. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sebagai awal. Kita mungkin selanjutnya bisa berdiskusi. Mangga Pak Denny, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yadi. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke. Jelas, sangat jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yadi atas arahan dan informasi terkait dengan PKL kepada mitra industri. Mungkin langsung aja Bapak Ibu ya. Jika ada yang mau berdiskusi atau bertanya, kami persilahkan. Mungkin bisa raise hand
untuk satu atau dua orang pertama. Mangga Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yadi. Ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada satu hal yang belum dipahami terkait dengan kegiatan PKL yang sudah disampaikan oleh Pak Yadi. Kami Baik, persilakan Bapak mohon Ibu. izin Pak Denis Tompul. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima dari Rihla. Pertanyaan cukup simpel saja. Tadi sedikit memastikan. Jadi PKL-nya itu di semester genap ini akan mulai di 11 Desember sebagai hari pertama dan nanti hari terakhirnya ada di pekan terakhir bulan April 2024. Apakah bisa dikonfirmasi? Di pelaksanaannya diberangkatkannya tanggal 18 Desember, selesainya di akhir bulan Maret, Pak. Jadi kalaupun bertambah di pekan pertama bulan April. Jadi perhitungnya sekitar 15 minggu, Pak. Baik-baik. Karena berkaitan juga dengan jadwal Lebaran ya atau Ramadan. Jadi Ramadan itu kan kalau tidak salah tahun 2024 itu akan satu Syawalnya itu mungkin sekitar tanggal 9, 10 atau 11 April ya 2024. Berarti nanti siswa diharapkan sebelum Lebaran itu sudah bisa selesai ya begitu ya. Ya, kalau ke situ sudah sih Pak, bukan bukan diharapkan ya kalau itu bukan diharapkan. Sebenarnya kami inginnya selesainya itu ketika para siswa itu sebelum kelulusan, mereka kan masih perlu proses untuk yang ujian sekolah dan kemudian uji kompetensi keahlian serta asesmen PKL. Sehingga kalau mempertimbangkan sampai akhir April, pertama itu akan kerepotan di pengolahan nilai. Karena langsung berhadapan dengan waktu-waktunya kelulusan kalau dihabiskan di bulan April. Sehingga kalau memang ada kendala, misalkan siswa jadi beberapa hari tidak masuk, mungkin di pekan kedua itu sudah bisa diakhiri, Pak. Di pekan kedua bulan April. Kalau dilihat tanggal berarti saya lihat sampai tanggal 12 itu sepertinya, Pak. Atau Baik. 13 gitu. Ya. Berarti di pekan kedua bulan April ya maksimal ya. Iya, gitu, Pak. Baik, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Prima Yanuar ya Pak ya. Tuh, Pak Pri, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan PKL yang akan dilaksanakan, baik yang sedang berjalan ataupun yang akan dilaksanakan di kegiatan semester 2. Bisa raise hand. Oke, ada yang chat ya Bapak Ibu. Dari Ibu Zahma Ibu ya. Mangga mangga Bu. Assalamualaikum Bapak Yadi dengan Bapak Denny. Ya. Nah, saya dari Multi Garmen Jaya, Pak. Boleh minta dijelasin lagi perihal penilaian, Pak. Di situ kan ada beberapa format ya, Pak ya, yang harus diisi itu yang mana saja. Karena saya juga harus menyampaikan lagi kepada user untuk format penilaiannya gitu, Pak. Takutnya salah isi. Baik, Paling itu aja sih Pak yang saya masih bingung ya gitu. sebentar. Terima kasih Pak. Saya coba. Saya nambahin ya Pak Yadi ya. Ini Ya. pengalaman dari saya ya. Saya nggak tahu hanya SMK 9 Bandung yang tidak melakukan ini. Jadi kan kalian itu sudah ada form TP-ATP. Harusnya asesmen itu pengalaman yang saya lakukan di Aston Pastel adalah setiap bulan pembimbing yang monitoring itu melakukan asesmen setiap bulan. Jadi kalau ada di satu hotel itu
ada 10 PKL, maka dia siapkan 10 lembar asesmen. Itu mempermudah sehingga kalian tidak mengumpulkan data di akhir. Nah, memang beberapa industri dia tidak punya pengalaman pada saat menulis asesmen sesuai dengan TP ATP yang diinginkan oleh pihak sekolah. Nah, betul. Tapi itu sebenarnya sudah dijelaskan pada saat eh, itu kan kalau nggak salah ada satu program itu persiapan bukan pembekalan ya, yang saya pernah datang ke sekolah SMK 9 itu loh, yang mengundang banyak industri. Saya lupa itu programnya apa itu. Nah, saran saya ke depannya untuk proses asesmen penilaian ini, saran saya setiap bulan sebulan sekali aja, Pak. Jadi sebulan sekali itu pembimbingnya itu membawakan apa yang harus industri nilai. Jadi per anak sifatnya. Kalau di saya di Asal Pasel begitu. Jadi setiap bulan saya wajibkan pembimbingnya. Memang ada pembimbing mengeluh kenapa kan nggak ada SPPD Pak, karena kan di BOS nggak bisa juga nggak bisa dibiayai SPPD, adanya di komite, kan tidak semua komite ada anggaran. Nah, tapi itu saya wajibkan. Kenapa? Karena nanti tidak menumpuk tuh di akhir kalau kayak gitu. Gitu. Ini saran ya. Ini yang saya lakukan dan ini mempermudah. Ini saya lakukan di beberapa sekolah, baik itu sekolah yang dari kota Bandung atau di luar kota Bandung, mereka begitu sistemnya. Jadi supaya tugas dari sekolah enak, dari industri enak. Jadi setiap bulan aja Pak asesmennya. Ini saran saya. Berdasarkan TP-ATP kan di situ kan ada TP-ATP sesuai atau tidak sesuai Ya, kan, ya. apa yang dinilai. Nah, saran saya begitu sih. Gitu. Baik. Baik, saya sudah menangkap saran Bapak, Pak. Nah, itulah Pak yang kita perlukan di diskusi ini. Di yang semester ini kita agak lost di situ karena kita juga masih mempelajari bagaimana. Tapi siswa memang sudah diminta untuk membuat jurnal. Hanya memang nanti dikumpulkannya di akhir. Dan untuk yang semester depan saya sudah terpikir seperti itu, Pak. Saya sudah terpikir seperti itu. Kita akan siapkan juga untuk LMS-nya gitu. Ya, misalkan kalau mau pakai Google Classroom juga bisa. Sehingga setiap bulan itu memang siswa menyetorkan jurnalnya. Jadi kita juga bisa memantau berapa hari misalkan masuk kerjanya gitu kan, berapa hari dia tidak masuk kerjanya, kemudian sudah melakukan apa saja di sana, jadi bisa terpantau tiap bulan. Terima kasih Pak masukannya, jadi saya jadi teringat kembali bahwa rencananya semester depan mau seperti itu. Gitu Iya, Pak. jadi pembimbingnya setiap bulan harus datang, Pak. Jangan siswanya aja. Ya, betul Pak. Minimal Ya. kalau sudah ada. Itu konsep yang bagus, Pak. Itu konsep yang diajarkan oleh Dirjen Vokasi, Pak. Saya Ya, beberapa kali ikut pelatihan, itu konsepnya seperti itu, Pak. Makanya saya bilang, ini SMK 9 tidak melakukan itu. Gitu. Tapi ini saya pernah bahas dengan Bu Yani waktu itu, kepala sekolah kalian. Ya. baik, terima kasih Pak untuk sudah diingatkan kembali masalah ini. Untuk semester depan memang akan kita laksanakan seperti itu Pak. Ada pemantauan tiap bulannya. Hanya memang kalau untuk pemantauan memang bisa dilakukan secara daring atau luring, bisa memang datang langsung ke sana atau memang via komunikasi seperti ini Pak gitu. Dan untuk yang dari Ibu siapa tadi? Ibu Rohaini, Pak. Suaranya Pak Jadi unmute. Mana ya barusan? Sudah terlihat layarnya, Pak. Bentar saya ini lagi. Saya ulang lagi. Sudah muncul? Nah,
Misalkan ini yang busana, persiapan pembuatan ada mengambil ukuran, membuat pola, memotong bahan, menjahit produk, ada ini. Nah ini kompetensi teknis yang disiapkan oleh teman-teman dari program keahlian busana. Nah, kalau di sana misalkan di industri ibu adanya misalkan yang pertama, nah misalkan berarti kompetensi teknis yang dinilai adalah yang bagian ini saja. Tapi misalkan kalau dengan menjahit, misalkan ada kesempatan siswa belajar menjahit, ada kompetensi teknis menjahit di sana, berarti bisa nilainya misal ada 331, 332, tapi ini disesuaikan dengan kondisi industri yang menjadi tempat PKL. Halo, Pak Den, semangat. Baik, terima kasih Pak Yadi. Makasih Pak Eko untuk masukannya, Pak Eko luar biasa. Jadi proses asesmennya dilakukan sebulan sekali Pak ya untuk yang ke depannya Pak. Baik Bapak Ibu, Bu Rohaini sudah bisa dipahami Bu? Sudah cukup, Pak. Berarti kalau untuk yang format data yang beberapa yang di bawah yang eh, kosong itu, eh, apa itu juga perlu diisi gitu, Pak? Oh tidak usah. Cukup yang Oh, lembar observasi aja. berarti yang atasnya aja ya, Pak ya? Betul. Iya, Nanti yang siap. dikirimkan ke industri yang bagian yang atas saja. Oh, mohon. Kebetulan kemarin sudah dikirim semuanya sih, Pak. Itu makanya ini kan banyak, jadi saya bingung mana yang harus diisinya gitu. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama Ibu. penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya dan juga Pak Eko yang memberikan saran yang luar biasa. Mungkin satu atau dua orang lagi Bapak Ibu untuk bisa kita diskusikan bersama. Ini ada lewat chat Pak Yadi terkait dengan pertanyaan dari Bu Zahra Kamilah ya. Eh, izin bertanya melalui komentar, agenda timeline PKL ini akan berlaku untuk angkatan setelahnya Pak. Satu kelas berlangsung dari bulan Juli hingga pertengahan Desember, dan satu kelasnya lagi berlangsung dari pertengahan Desember hingga bulan Maret. Apakah seperti itu, Pak? Nah, untuk tahun depan kita sudah punya pola khusus, Bu, sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Den. Saya langsung jawab aja ya. Kalau ini mungkin, tapi ini masih draft ya, belum resmi. Tapi saya lihat kalau dari sini itu bisa 6 bulannya terpenuhi, kemudian jam juga terpenuhi. Gitu. Saya coba share screen lagi ya. Rencana PKL. Nah, untuk tahun selanjutnya kita rencananya kita akan adakan jadi tiga kelompok gitu ya. Ada yang di awal semester ganjil dan awal semester genap. Ada yang dari awal semester ganjil sampai akhir semester ganjil. Ada yang di akhir semester ganjil 3 bulan dan 3 bulan di semester genap. Jadi 3 bulan di sini, 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 3 bulan di sini. Jadi ini secara 6 bulan, jam yang 6 bulan itu akan terpenuhi. Dan ketika di semester genapnya, itu April Juni itu sudah tidak ada lagi yang aktivitas di industri, semuanya sudah berada di sekolah untuk pengayaan, pemantapan, persiapan ujian sekolah dan uji kompetensi keahlian. Nah, jadi kalau diperkirakan 2/3 berangkat PKL di setiap periodenya. Juli September 1/3 di sekolah, 2/3 rombel. Ini kan ada katakanlah ada 13 ya, ada 13 rombel, 13 kelas.
Jadi untuk yang misalkan yang melaksanakan PKL-nya di grup 3 ini ya, dari Juli sampai Desember langsung, itu adalah ada 4 kelas gitu. Kemudian yang pelaksanaannya Oktober sampai Maret itu ada 5 kelas. Yang pelaksanaannya dipecah Juli, September, Januari, Maret, ini ada 4 kelas gitu. Jadi dengan cara seperti ini, sepertinya semester genap bakal aman, tidak seperti sekarang yang minimal 6 bulan malah jadi 4 bulan gitu lah ya. Tapi kalau dengan seperti ini, 6 bulannya akan terlaksana seperti hanya yang terjadi di semester ganjil ini. Dari 6 bulannya terpenuhi. Begitu. Jadi untuk polanya tidak akan sama dengan yang tahun sekarang. Insya Allah seperti itu. Tapi ini perlu kita diskusikan lagi dengan yang lain. Ini baru draft, baru rencana. Mudah-mudahan yang lain bisa. Itu Pak. Baik Pak Yadi. Terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami Ibu? Atau mungkin ada hal yang ingin diberikan, bertanya atau memberikan saran? Ibu Zahra ya. Oke. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kami masih. Malam Silakan Pak, Bapak. bertanya. Oh, mangga Ibu Temi ya, Bu ya. Iya. Iya, mangga Ibu. Perkenalkan nama saya Timi, saya dari Elequin Salon Bandung yang siang tadi sempat bersilaturahmi ya dengan Pak Denny. Oh iya Bu, iya. Ya, saya baru nyampe rumah jadi baru melihat sekilas gitu tadi macet soalnya. Kalau saya sih mungkin karena kami kan di salon itu kan pelaku industri langsung kepada ke pekerjaannya gitu ya Pak ya. Pertanyaan kami sih begini, kami terbuka sekali dengan disalurkannya siswa-siswi dari SMK 9 ke salon kami. Tetapi kami justru juga ingin menyerap tenaga kerjanya secara langsung gitu Pak. Jadi dengan dia PKL di kami, otomatis kami tuh ingin langsung mereka itu bekerja di salon kami gitu. Itu bisa nggak Pak seperti begitu? Oh, dengan senang hati Bu. Soalnya saya ini kan salon itu ada 3 cabang, Indramayu, Cirebon, Bandung. Bandung baru buka. Nah, kalau kejadian di Cirebon itu begini Pak, jadi dia PKL-nya di salon lain, dia dapat ilmunya di salon lain, tapi ternyata nanti dia bekerjanya itu di salon lain lagi gitu. Gitu. Jadi kami tuh inginnya seperti ikatan dinas lah, bahwa nanti ada jaminan ketika dia sudah PKL di kami selama sekian minggu, dia akan bekerja di kami gitu. Karena kalau kami sih justru ingin menyerap tenaga kerjanya gitu loh. PKL di kami dengan senang hati kami terima, tetapi setelah itu yang bersangkutan langsung menjadi karyawan kami. Tentunya di kami juga dengan sistem kontrak, karena kami akan memberikan skill-skill yang lebih spesifik dan yang lebih kayak misalnya kalau di salon saya kan adanya eyelash, nail, hair gitu ya. Nah itu jadi lebih spesifik akan kami berikan dengan semua perlengkapannya, produknya, segala macamnya. Tentunya kami kontrak 2 tahun dan kami akan berikan semua skillnya gitu sama dia. Nah, kalau selama PKL nanti selama 4 bulan setelah kami memberikan skill kepada mereka, terus mereka kerja di salon lain, kan kami yang gendok Pak. Belajar di kami, tahunya begitu lulus nanti kerja di salon lain gitu. Iya. Nah itu apakah bisa atau tidak misalnya kami menerima siswi PKL di jurusan kecantikan, tetapi setelah itu mereka terikat kontrak dengan kami gitu, seperti ikatan dinas lah gitu. Bagaimana kok kayak begitu? Baik. Pertama saya sampaikan terima kasih atas ini Ibu niat baiknya Ibu ya. Ini merekrut ya lulusan dari SMK Negeri 9 Bandung gitu ya. Setelah di training di tempat PKL Ibu, kemudian mau direkrut jadi pekerja di sana. Itu kami sangat mengapresiasi itu. Ya. Dan salah satu tujuan
kenapa PKL itu dilaksanakan di kelas 12? Karena itu supaya begitu beres PKL ada peluang untuk bekerja itu bisa lebih terserap di situ. Apakah di tempat PKL-nya atau misalkan cabang-cabang gitu ya, cabang-cabangnya. Itu salah satunya begitu. Dan untuk hal ini mungkin bisa didiskusikan mungkin dengan kaprognya, Ibu ya, kaprog kecantikan. Nanti Iya. kalau perlu humas memfasilitasi untuk MOU-nya misalkan dan yang kaitan dengan misalkan perjanjian bahwa setelah PKL nanti akan ada rekrutmen, kalau sudah direkrut nanti setelah lulus langsung bekerja di sana misalkan gitu. Itu bisa Bu, nanti silakan mengobrol, nanti berbicarakan dengan ketua program dan bisa nanti dengan bidang humas ya Pak Denny ya. Iya. Iya, Pak. Ya, soalnya saya juga dengar ada kejadian itu, misalnya PKL di salah satu salon besar di Bandung, tapi setelah PKL, dia nggak mau kerja di situ, gitu bilangnya katanya anaknya mau kuliah gitu. Nah, Rugi juga gitu ya si salonnya kan sudah memberikan ilmu sama dia selama 4 bulan, kurang lebih ya 3 bulan 4 bulan, tapi ternyata dia nggak nerusin di situ gitu loh. Karena saya juga kejadian begitu Pak dengan kami di Cirebon itu kerjasama dengan SMK Negeri 2 ya Pak ya. Kalau di ya. Cirebon, kalau di Indramayu kami bekerja sama dengan SMK Jatibarang juga, jurusan kecantikan kan ada di situ. Nah, begitu yang terjadi juga, Pak. Tapi kalau di Cirebon kebalikannya, karyawan kami itu dia malah magangnya di salon lain, malah bekerjanya di kami gitu. Kalau di Cirebon begitu. Nah, kalau itu ya makanya kita ingin gimana ini nantinya gitu ke depannya, apakah kami bisa ada jaminan bahwa siswa tersebut akan bekerja di kami setelah praktek PKL sekian lama atau bagaimana gitu. Terima kasih ya Pak. Selamat malam. Sama-sama Bu, selamat malam. Makasih Bu Temi untuk hal yang baiknya. Karena itu adalah salah satu ya untuk penyerapan lulusan di industri, Bu. Nanti bisa MOU secara pribadi dengan siswanya, Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk saran dan juga pertanyaan Bapak Ibu. Saya persilakan, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita akan akhiri pertemuan ini. Ada satu di chat Pak Denny. Oh, oh ya Bu Zahra Kamilah yang tadi Yang masih Bapak. kelanjutannya yang tadi. Kalau seperti itu, Oktober sampai Desember akan ada 2 kelas yang terjun ke perusahaan industri yang sama ya Pak. Mangga Pak Yadi. Ya, itulah yang masih jadi salah satu pertimbangan juga, betul. Nah, hanya kalau ingin aman di semester genapnya dan 6 bulan terpenuhi, itu sepertinya akan ada irisan gitu. Jadi kalau seperti yang ini irisan. Kelompok 2 dan 3 ini akan ada yang bareng. Tapi memang mulainya beda, selesainya beda, tapi di tengah-tengah ada yang barengan gitu. Ya kami berharapnya industrinya beda gitu, industrinya berbeda. Industrinya berbeda. Karena kan ini ada rombolnya juga banyak ini ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa siasati lagi ini. Ini baru masih rancangan. Tapi kami inginnya memang 6 bulannya terpenuhi, jam juga terpenuhi, sehingga memang panduan yang memang harus kami jalankan itu berdasarkan ketentuan yang seharusnya itu memang bisa terlaksana. Hanya memang berarti 6 bulan itu dari perencanaan sampai ke asesmen ya, bukan hanya PKL-nya saja intinya di situ. Baik. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ini nanti menjadi gambaran bersama Bapak Ibu karena salah satu hal yang kami rindukan dalam Link and Match 8 Plus ini adalah bagaimana penyelarasan kurikulum baik dari sekolah dan kebutuhan yang ada di industri. Mungkin nanti Bapak Ibu ini langkah awal kita terkait dengan diskusi. Nanti ke depannya mungkin kita pihak sekolah akan terus intent dengan Bapak Ibu sebagai mitra PKL untuk kita berdiskusi bersama-sama gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya satu orang lagi? Atau sudah kita cukupkan saja, sudah dipahami bersama Bapak Ibu? Cukup? Baik, jika cukup Bapak Ibu, atas nama SMK Negeri 9 Bandung,
mewakili SMK Negeri 9 Bandung, Bapak Ibu, terima kasih atas semua saran dan pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita terus dapat menjalin komunikasi yang baik secara online atau onsite. Nanti kita akan agendakan Bapak Ibu. Dan juga semoga Bapak Ibu mitra industri terus juga diberikan kesehatan dan rezeki dalam industri yang akan dijalaninya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk Pak Yadi yang sudah menyampaikan terkait dengan kurikulum PKL sebagai mata pelajaran kepada Bapak Ibu mitra industri pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk pertemuan pada hari ini. Kami harap nanti kita bisa berdiskusi di grup atau mungkin bisa bersilaturahmi atau jika ada hal yang mungkin dirasa kita perlu bertemu, kita akan melaksanakan kegiatan kembali Bapak Ibu untuk kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Baik itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu mitra industri yang selama ini menjadi mitra kami dalam melatih kompetensi siswa di industri Bapak Ibu saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Yadi. Baik, terima kasih Ibu Bapak bisa meninggalkan ruang.